Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok Super Camp Nara Abi Hanifida, dan tidak lupa pula kepada guru-guru saya dan kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Ulumul Quran yang hari terakhir, yaitu kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah Al-Quran. Nah, apa sih kisah? Kisah menurut bahasa yaitu diambil dari kata al-qassu yang artinya itu adalah mengikuti jejak. Nah, jadi seperti yang yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi dalam ayat berapa? Yang dijelaskan surat Al-Kahfi dalam ayat 64 yang potongannya itu berbunyi fartadda ala atharihima qasasa, yang artinya itu adalah lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka. Nah, jadi fartadda ala atharihima qasasa, mengikuti jejak. Nah, jadi menurut bahasa kisah itu dalam kata al-qassu yang artinya itu mengikuti jejak. Sedangkan menurut istilah yaitu adalah kisah yang berarti pengulangan kembali kisah yang berturut-turut di masa lalu. Nah, jadi menurut makna Al-Qatan, kisah yaitu adalah pemberitaan Al-Quran yang di dalamnya itu berisi tentang Rasul-Rasul, tentang orang-orang zaman dulu, tentang pemberitaan pokoknya semacam itu. Nah, kemudian ada yang kedua, ada macam-macam kisah. Nah, jadi macam-macam kisah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kisah tentang para nabi yang biasanya sering kita dengar, yang sering kita mendengar orang tua kita bercerita tentang kisah para nabi, tentang betapa beraninya Nabi Daud ketika melawan Raja Talut, terus betapa sabarnya Nabi Ayub ketika melawan penyakit, terus betapa berserah dirinya Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus. Nah, terus dan pokoknya seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada kisah dari kaum-kaum atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, jadi contohnya itu seperti tentang kisahnya Qarun. Tentang kisahnya Qarun itu kan masih diceritakan di dalam Quran. Terus tentang kisahnya siapa lagi ya? Tentang kisahnya yaitu kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah kisah di mana peristiwa yang berada di masa Rasulullah. Nah, jadi misalnya itu peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa pengepungan Mekah atau terdapat dalam surat Al-Fil itu. Nah, terus kemudian ada juga yang di pokoknya tentang kisah Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Nah, kemudian tujuan. Nah, apa sih tujuan kisah yang berada dalam Al-Quran itu? Yang pertama itu adalah menerangkan dasar-dasarnya. Jadi untuk tujuan lebih jelasnya kita akan melihat buku agar lebih jelas. Nah, yang pertama itu adalah untuk menetapkan adanya waktu dan kerasulan. Nah, dalam Al-Quran ini tujuan ini tujuan ini diterangkan dengan jelas yaitu pada firman Allah dalam surat Yusuf yang artinya itu sesungguhnya akan menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, punya lanjut. Yang kedua yaitu adalah tujuannya untuk menerangkan bahwa agama semuanya datang itu semua datang dari Allah SWT pada masa lalu, pada masa Nabi Nuh sampai masa sekarang. Nah, jadi intinya adalah semua itu adalah satu umat, ya, umat kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menerangkan bahwa agama itu hanya berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa atau ya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang keempat yang keempat adalah menerangkan bahwa cara yang ditempuh oleh para nabi dalam berdakwah itu satu dan sambutan kaum mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah menerangkan dasar-dasar yang sama antara agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan agama Nabi Ibrahim.
Nah, kemudian ada urgensi menghafal mengetahui kisah di dalam Al-Qur'an. Nah, apa sih urgensi mengetahui kisah di dalam Al-Qur'an? Nah, jadi kita mengetahui bagaimana caranya kisah-kisah, kita mengetahui bagaimana caranya para nabi itu berdakwah kepada umatnya, bagaimana caranya Nabi Muhammad berdakwah kepada kaumnya, bagaimana caranya Nabi Yusuf berdakwah kepada kaumnya, bagaimana caranya Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya yang telah dijelaskan, bagaimana caranya Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Nah, kemudian yang kedua untuk meneguhkan hati Rasulullah. Nah, jadi terdapat dalam surat apa gitu yang ayatnya itu berisi maka janganlah kamu bersedih terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nah, itu adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan para nabi. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu terdapat kisah yang bahwa para nabi itu selalu bersifat benar. Nah, jadi sifat para nabi itu ada 4: sidik, fatonah, amanah, tablik. Ya, jadi salah satu adalah sidik, benar. Nah, terus yang keempat itu adalah menampakkan kebenaran. Jadi menampakkan kebenaran yang yang sebenarnya kayak gitu. Kemudian kita menjadi mengetahui kebohongan ahli kitab. Nah, jadi ahli kitab dalam ini adalah maksudnya ahli kitab Yahudi atau ahli kitab Nasrani. Kemudian kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat bentuk-bentuk sastra. Nah, yang terakhir yaitu adalah hikmah kisah di dalam Al-Quran. Nah, jadi hikmah kisah di dalam Al-Quran itu pertama menjelaskan suatu kebalagohan yang ada dalam Quran. Kemudian yang kedua menunjukkan mukjizat. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah, salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggung.